Nah, bilanya kita lihat ya. Sahabat Rasulullah itu yang Ali bin Abi Thalib. Hai guys, ketemu lagi sama saya Rivo Channel di Ethnic Indonesia. Kita lagi di cafe Ethnic Indonesia. Kita lagi santai-santai sambil minum kopi. Saya mau sedikit komen tentang mengomentari ya tentang kejadian yang sedang viral terakhir kali yang seorang yang merusak dan membuang sesaji yang ada di Gunung Semeru ya. Wah, itu sih menurut saya satu perbuatan intoleran yang seharusnya tidak terjadi di bumi Indonesia ini. Indonesia ini punya banyak sekali suku, banyak sekali agama, yang mana setiap agama mempunyai cara dan tata cara tersendiri di dalam setiap orang melakukan ibadahnya, dan harusnya keindahan dan keunikan dari setiap tata cara ibadah itu menjadi keindahan dan menjadi keanekaragaman di dalam Indonesia yang seharusnya tidak boleh untuk dinodai oleh sikap yang intoleran, dan menurut saya itu sikap yang tidak terpuji yang dilakukan seorang yang mengatasnamakan suatu keyakinan dan merusak tata cara ibadah keyakinan tertentu. Kabarnya pelakunya sudah ditangkap dan saya harap ini tidak terjadi lagi di bumi Indonesia, karena keindahan dan keanekaragaman itulah menjadi jiwa di Indonesia, terutama budaya Indonesia ini beragam. Cara setiap kebudayaan mempunyai tata cara sendiri di dalam ekspresi mereka untuk memanjatkan suatu rasa syukur, suatu penghormatan terhadap sang penciptanya. Jadi sudah sepantasnya dan seharusnya sebagai penduduk Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, untuk kita menghormati setiap perbedaan yang ada. Oke, sambil ngopi guys. Wis, wah kebetulan ini guys, kita ada paket yang masuk dan kita sekalian unboxing ya. Sekalian kita unboxing, ini adalah paket yang dari Jawa Barat nih guys. Wah, ini paket dari Jawa Barat yang sudah dinanti-nanti. Teman-teman pasti penasaran ini isinya apa, kita unboxing sama-sama ya. Mantap. Wih, ada aki-nya guys. Wah, ternyata dikasih hadiah aki guys. Kasih bonus. Nah, ini ada di sini harusnya. Ini ada di sini. Wah, jadi ada yang patah, tapi nggak apa-apa, ini bisa karena ini sambungan ya. Ini sambungan bisa diperbaiki. Nah, ini salah satu pedang yang keren banget ini guys. Terus terang ini kalau dari bentukannya, bilanya ini dari warangkanya, kayaknya mirip-mirip dari pedang dari daerah Lombok ya, atau Palembang ya. Tapi rangkanya unik juga, ini seperti ini. Nah, bilanya kita lihat ya. Waduh, ini keren banget ini guys. Wah, tapi ini terus terang saya kurang paham nih. Ini saya dapatnya dari daerah Jawa Barat. Cuman saya sendiri kurang paham nama dapurnya dan pakemnya ini dari daerah mana gitu ya. Tapi lebih bagusnya kita coba call a friend ya. Kita coba tanya temen yang ada di daerah Jawa Barat, pernah nggak beliau lihat pedang seperti ini, dan kira-kira apa sih namanya pedang yang modelnya seperti ini. Ini keren banget ini. Modelnya perahu nangkup seperti pedang lameng, tapi ada ornamennya seperti ornamen dari ini ya, dari Mandau. Tapi ada garudanya di sini. Wah, keren banget nih. Kita coba telepon temen aja ya. Karena pusaka Indonesia itu ada banyak banget guys. Dan kadang-kadang kita mungkin banyak hal yang kita terkejut dan kita takjub dengan berbagai macam pedang yang ada di Indonesia. Dan kadang-kadang ada yang namanya kita tidak mengerti, dan itu perlu untuk kita coba tanya ke teman-teman yang mungkin dari pengalaman.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo bro. Ya, Ini siap. namanya Mas Rasid guys. Sid, kamu lagi ada di mana nih sekarang Sid? Lagi di Samarinda ini. Waduh. Lagi kerja ya? Pulang. Lagi di airport ini ya? Ya, ya lagi di airport. Mantap. Pulang. Lagi ngurus kerjaan. Nah, Rasid ini adalah salah satu para pecinta pusaka atau sangat ajib di Indonesia. Dia juga punya channel YouTube guys. Channelmu apa sih Sid? Channel Rashid Kabibitak. Rasid Kabibitak. Apa artinya apa Kabibitak nih? Kalau Rashid itu kan nama saya. Ah. Kalau Kabibitak itu laba-laba lah. Kalau bahasa Banjar di Kalimantan Selatan. Lo kamu asli Jawa Tengah atau Jawa Barat atau asli Kalimantan? Banjar, Kalimantan Selatan. Asli Banjar ya? Nah, Kalimantan Nah, Pak, Selatan. Kalimantan Selatan ya. Rasid udah berapa lama mengoleksi pusaka nih, khususnya pedang ya? Oh, untuk koleksi kayaknya yang udah rame itu udah mulai kerja sih. Sudah mulai rame, ya udah bisa beli lah. Kira-kira udah berapa tahun nih? Mulai 7 tahunan lah. 7 tahun ya? Mantap guys. Nah, untuk yang beli ya ada juga sih warisan keluarga. Ada gitu. warisan keluarga juga ya. Sid, Nah. kamu kenapa kok bisa mencintai pedang, mengoleksi pedang ini kenapa nih Sid? Apa yang Oh membuat? iya, menurut saya sih kalau untuk terkhusus pedang ya, pedang Ya. atau golok itu masih sangat kurang ya untuk rasa pengen pedulinya lah gitu kan. Oke. Karena mungkin ya pendapat orang-orang biasanya mungkin pedang atau yang peninggalan kerajaan ini kan bekas dipakai buat perang katanya kan. Oke, Nah, ada mungkin hawa panasnya ya. Ya, banyak takutnya mungkin di Banyak situ ya. takutnya ya. Tapi kita ambil dari nilai sejarah dan juga seninya itu begitu luar biasa lah. Luar biasa. Makanya seringkali orang kalau mengoleksi pusaka itu pikirannya mesti kan ke keris gitu ya. Ya, Mesti ke benar. pusaka yang bentuknya keris atau pedang. Pedang itu jarang banget ada orang yang istilahnya mengoleksi pusaka gitu kan. Betul. Nah ini salah satu inspirasi buat para pemuda. Kamu umur berapa sih Sid? 27 Baru kayaknya. 27 guys. Berapa koleksi pedangmu sekarang? Paling 100. Wah udah 100 guys. Itu bukan baru bro. Kurang lebih. Jadi Iya. ada 100 pedang yang Rasid ini udah koleksi. Umurnya baru 27. Seorang pemuda yang mencintai budaya Indonesia khususnya pedang. Makanya kalau saya ada pedang-pedang yang saya nggak kenalin, saya biasanya tanya sama ini nih guys. Walaupun masih muda, saya bisa panggil dia suhu juga nih. Guru juga untuk pedang-pedangan ini. Balik saya kalah jauh koleksinya. Enggak. Sid, dari pedang-pedang yang kamu koleksi nih Sid, arahnya ke Ya. mana nih? Jawa Baratan atau seluruh Indonesia atau gimana nih? Karena di domisili saya wilayah Jawa Barat ya. Jadi memang banyakan sih saya dapatnya Jawa Barat karena banyakan barang-barang lokasian gitu yang nggak kerawat, Iya. yang udah nggak kerawat, jadi kita coba restorasi, kita perbaiki dan kita rawat lagi gitu. Oke, jadi kamu di daerah-daerah ada orang-orang yang sama seperti keris juga ya. Ada orang-orang yang mungkin di generasi 1 atau generasi kedua udah nggak lagi mau merawat pusakanya ya. Betul. Dan kadang-kadang itu udah karatan, kadang-kadang warangkanya udah rusak ya. Kadang-kadang kalau kita udah beberapa generasi itu nggak pernah diminyaki udah bilanya udah banyak yang kalah gitu ya. Itu sebabnya kalau ada generasi muda yang mempunyai beban dan mempunyai kesenangan untuk melestarikan pusaka, akhirnya pusaka-pusaka yang dulunya terbengkalai, yang hampir musnah dimakan karat bisa dilestarikan lagi. Contohnya sama abang kita satu ini guys. Betul. Mantap bro. Di sana itu ada berapa banyak komunitas Sid, untuk pecinta pedang Sid? Komunitas untuk skala nasionalnya kita ada pelestarian golok pedang sepuh Nusantara itu. Jadi namanya pelestarian
Golok Pedang Golok, Sepuh Nusantara ya. Iya betul. Singkatannya apa itu? Saya pernah masuk grupnya itu. Kalau di Facebook ada. Ada ya? Di Facebook ada. Jadi buat teman-teman pecinta pusaka bisa gabung ya, khususnya pedang ya. Iya. Betul. Kebetulan udah resmi juga itu ada SK Kemenkumhamnya. Waduh, Udah resmi mantap, juga mantap, di situ. mantap. Jadi bukan cuma komunitas keris aja guys, pedang pun ada komunitasnya dan ini salah satu komunitas terbesar yang ada di Indonesia ya. Sering juga kita adakan pameran. Ini rencana juga tanggal 29-30 ini kita mau ada pameran juga di Bogor untuk ada memperkenalkan. pameran ya. Jadi di Bogor tanggal 29, tanggal 30 ya. Di Bogor guys. Jadi pameran khusus pedang atau ada keris juga? Nah, khusus ada silat juga di situ. Ada silat dan juga pusaka-pusaka lah kita pamerkan. Pusaka-pusaka dari daerah Jawa Barat dan lokasi. seluruh Nusantara ya. Ya. Itu tempatnya di mana tuh, Sid? Di Bogor itu dekat stasiun Bogor. Alamatnya udah ada pasti? Ya, Alamatnya udah ada kepastian nggak alamat ini ya? udah ada kepastian itu apa ya? Center Pasar Baru Oke, gitu nanti- kalau nggak salah ya. Nanti kamu kirimin kita bannernya, nanti kita pasang di community ya. Mungkin buat teman-teman Iya, buat- pecinta Siap. pedang, pecinta pusaka khususnya pedang bisa datang mampir di daerah sana ya. Ya, Pak. Ya. Gitu ya. Sid, saya lagi barusan unboxing ini. Saya dapetnya juga kebetulan dari Jawa Barat. Tapi saya nggak yakin ini pedang Jawa Barat, Sid. Saya mau tanya sama kamu nih kira-kira ciri khasnya di era mana nih, Sid? Jadi Ya, boleh, pedangnya bentuknya seperti ini. Mungkin kamu udah pernah lihat pernah lihat nggak pedang seperti ini nih, Sid? Jadi bentukannya kayak dari handle-nya dulu ya. Saya shoot handle-nya dulu. Mungkin lebih ke arah seperti Lombok atau Palembang ya? Iya, sebenarnya hampir mirip. Biasanya ini pedang daerah Panjalu kalau nggak salah ini. Panjalu ya, kalau handle-nya Ya. seperti ini. Handle-nya ini Makoro, biasa disebut Makoro. Ini handle Makoro, kalau bilanya, kalau model seperti ini kira-kira ciri khas mana nih, Sid? Banyak daerah Panjalu, Ciamis gitu. Ini, seperti Jawa ini? Barat. Nah, Jawa Barat. Oh, jadi kita dapat pedang daerah Jawa Barat nih, guys. Kalau nama Itu di... tuh super. Kalau kita boleh nanti browsing, dia ada ritual pencuciannya tiap tahun itu pusaka Panjalu itu. Jadi ini kira-kira ori dari daerah Panjalu ya? Ori biasanya bentuk itu Wah. ori daerah Panjalu. Nah, dari Kerajaan di sana. Wah, mantap ya. Saya juga baru tahu Ya. nih, Sid, karena baru pertama kali awalnya saya pikir seperti Mando, Sid. Tapi Ya ternyata benar. Itu bukan. bukan ya. Dan keruingannya detail banget. Dari besiannya Ya. juga besian detail sekali nih. Dari Panjalu berarti ya, Sid ya. Kalau nama Biasanya pedangnya apa namanya? Di sana sih kami biasa nyebut golok Panjalu aja lah, karena memang khas dari sana itu bentukan kayak gitu. Wah, golok Panjalu ya. Pusaka kerajaan biasanya. Pusaka kerajaan biasanya ya. Betul betul. Mantap, 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 mantap. Nah, kalau pusaka dari daerah Panjalu gini, Sid, ini berarti kira-kira estimasinya abad keberapa nih, Sid? Kalau estimasi kayaknya ya paling tua abad 18 ya, paling tua. 18 ya, 18, 19 ya. Karena memang dari seni tempanya memang udah masuk tempa yang sangat istilahnya sangat halus dan kemungkinan besar sekitar abad 18, 19. Biasanya kalau era-eranya lebih lama biasanya lebih sederhana bentukannya ya. Betul betul. Dan biasanya ada pamornya nggak pedang gini nih, Sid? Karena ini dapetnya kan kita masih karatan nih. Kalau biasanya jarang sih yang pamor, banyak kan keleng. Banyak kan keleng ya. Jadi mirip-mirip keleng. seperti Mandau atau seperti pedang daerah Aceh ya. Ya benar. Ada pengaruh dari sana juga sih, Islam gitu. Oh, oke. Ada pengaruh dari daerah Sumatera berarti. Betul, karena ada salah satu pusaka yang katanya dari sahabat Rasulullah itu yang Ali bin Abi Thalib. Katanya sih ada sejarahnya ke situ katanya. Oh, oke. Jadi ada akulturasi budaya dari Timur Tengah ya. Karena memang masuknya kan lewat ujung Sumatera situ ya. Sampai ke arah Jawa Barat. Waduh. Ya. Mantap, bro. Thank you banget udah ini. Ini layak dikoleksi nggak ini? Wah layak itu, langka banget. Saya aja belum pernah punya. Wah, mantap guys.
Oke, Kak, Sid, kasih pesan-pesan dong buat teman-teman untuk bisa ini melestarikan pusaka khususnya bedang, Sid. Untuk pusaka ini istilahnya semua pusaka itu sama ya, butuh perawatan manusia ya, namanya pusaka untuk perawatan. Kalau dibiarin sayang aja rusak gitu. Nah, karena pusaka itu sendiri salah satu saksi sejarah lah ya kan, dan tugas kita lah untuk merawat, karena kadang ketidaktahuan cara merawat pusaka itu yang membuat pusaka itu sendiri rusak gitu. Iya, benar. Jadi harus belajar lah, harus peduli. Siap. Jadi pusaka Indonesia itu bukan cuman keris, guys. Dan salah satu pusaka keris itu yang di Indonesia diberi penghargaan nama UNESCO, dan impian mungkin para pencinta pedang juga suatu hari Indonesia juga mendapatkan penghargaan ya untuk pedang Nusantaranya gitu ya. Karena pedang Nusantara itu nggak kalah dibandingkan dengan pedang-pedang di daerah lain. Dan Betul. moga-moga suatu hari dunia juga menghargai salah satu bentukan pedang yang ada di Indonesia gitu ya, Sid ya. Itu harapan kita. Asik. Bersama. Oke, thank you, Sid. Kita akan kontak-kontak lagi. Moga-moga bisa mampir nih ke sana nih. Pengen lihat pameran pedang juga nih. Ya boleh. Kalau daerah Jakarta boleh mampir ke tempat saya siap. dan teman-teman di komunitas gitu. Mantap. Kita sambut. Oke, siap bro. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Thank you. Ya. Wah, keren banget nih guys. Jadi akhirnya kita dapat identifikasi pusaka ini. Namanya adalah Golok Panjalu. Nah, kerajaan Panjalu sendiri adalah kerajaan yang sangat-sangat mempunyai peran penting di dalam pemerintahan, khususnya di dalam penyebaran dari kebudayaan Islam yang masuk ke Indonesia. Dan salah satunya pedang yang kita pegang hari ini, menurut senior perpedangan juga adalah pedang yang sangat jarang dijumpai dan menjadi satu koleksi yang sangat unik dan mungkin jarang dipunya oleh bahkan para kolektor pedang di Nusantara. Wah, ini kita kayak ketimbang pulung ini guys, keren banget ini. Ada bentuknya seperti Garuda di sini dan detail ukirannya juga luar biasa walaupun masih agak karatan. Makanya untuk pedang yang gini ini sangat penting sekali untuk kita kasih minyak guys. Mungkin udah lama sekali nggak diminyain, kita perlu salah satu perawatannya adalah untuk kita kasih minyak supaya karat-karat yang ringan yang ada di bilanya itu bisa terminimalisir dan terjaga besinya. Kita pakai minyak seperti biasa, minyak etnik Indonesia. Kita ada melati dan cendana guys. Ini kita pakai yang apa nih? Yang cendana ya. Jadi salah satu fungsi untuk kita meminyaki pusaka di luar dari sisi spiritualnya sebagai wewangian untuk pusakanya, juga untuk mengangkat karat-karat yang halus yang ada di bilahnya. Karena bilah ini kalau sudah bertahun-tahun tidak keluar dari sarungnya, maka akan ada yang namanya karat-karat halus guys. Nah, karat halus ini kalau dibiarkan akan menjadi karat yang berat dan akan merusak bilahnya selama bertahun-tahun dan akhirnya pusaka itu bisa habis. Nah, salah satu cara kita untuk merawat selain diwarangin, kalau kebudayaan Jawa itu diwarangin untuk melapisi besinya dari ini ya, dari karat, itu adalah diminyakin seperti ini. Ini adalah pusaka yang mungkin tidak pernah diwarangin ya, mungkin karena kebudayaan di setiap tempat itu berbeda, dan juga mungkin bahan pewarangan sendiri di beberapa daerah itu tidak ditemukan, khususnya di daerah Sumatera, Kalimantan. Itu tidak pernah dikenal dengan nama pewarangan, biasanya di daerah Jawa dan Bali. Nah, biasanya kalau pusaka itu sudah lama tidak digunakan, maka akan diselimuti oleh karat, dan biasanya karat itu kalau udah lama akan menghitam. Tapi kalau posisi warangkannya terlalu lembab, maka karat itu akan mulai memerah guys. Ketika memerah, maka karat itu akan memakan bilahnya secara sedikit demi sedikit. Nah, untuk kita menjaga supaya karat itu istilahnya mati di bilahnya adalah dengan namanya oiling ya, atau peminyakan.
Kalau di barat mungkin bisa pakai WD-40 atau yang lebih modern, ada banyak ya untuk menghilangkan karat. Tapi untuk pusaka biasanya kita menggunakan dikasih wewangian sebagai bentuk apresiasi terhadap bilah pusaka itu sendiri. Dan yang terbaik adalah berupa minyak cendana atau minyak melati, guys. Wush, jadi keren banget ini. Wah, saya suka banget sama ukirannya ya. Ini baru pertama kali kita punya, bahkan Mas Rashid sendiri yang udah punya koleksi ratusan bilah pedang belum punya, guys, pusaka kayak gini. Mantap. Keren ya. Ini panjangnya sekitar 70 cm, masih kokoh dan masih utuh banget. Keren banget nih, guys. Oke, teman-teman, itu tadi video kita. Semoga membawa inspirasi buat teman-teman untuk bisa mencintai juga seni pedang di Indonesia, pusaka pedang di Indonesia, supaya pedang di Indonesia itu menjadi satu kebanggaan buat kita semua untuk dilestarikan. Oke guys, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam budaya. Mantap.